Part 2. Alhamdulillah, Bank BRI mau terbang. Kita akan membahas ya mengenai dari saham BBRI ini, terkait apakah BBRI ini itu bakalan terbang ya, mengenai dari uh, Emir Qatar yang mau berinvestasi di Danantara. Kita akan anggap ini semua untuk Bapak Ibu ya mengenai dari saham BBR ini. Nanti kita akan bahas bagaimana ke depan terkait mengenai Emir Qatar ini berinvestasi di Danantara, apakah saham BBR itu akan terbang dan kapan terbangnya dan seperti apa strateginya mengenai dari saham BBR ini. Kita akan membahas mengenai hal itu, namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya, dari dediknews.com ya, mengenai ini ya. Emir Qatar ini apa namanya bekerja sama dengan Indonesia khususnya lewat Danantara. Nah, kita akan ungkap dulu siapa yang sudah persiapan bandarnya ya Bapak Ibu semuanya terkait mekanisme ini dan seperti apa ke depannya ya setelah BBR itu bagi dividen ya. Kita akan ungkap dahulu untuk pagi hari ini. Nah, ini ada kabar terbaru ya, bukan dari Emir Qatar aja ya, tapi ada Goldman. Apa ini bacanya? Goldman ya. Dia ada merekomendasikan target price yang terbaru ya mengenai Bank Himbara, yang mana Bank Himbara itu ada indikasinya mengenai dari Danantara ini. Ya, kita langsung saja kalau kita lihat mengenai tren di saham BBRI ini ya. Kalau time frame-nya harian, bahwa saham BBRI itu dia masih layak untuk buy. Melihat dari RS-nya dia masih stagnan. Nah, kalau misalkan stagnan kayak gini itu ini apa namanya sudah biasa saya kasih trik ya di alumni kami, dan mohon maaf ya Bapak Ibu ya, Pak Firman ini baru update ya. Kita jarang update di YouTube ya karena kita masih mendampingi alumni kami ya, atau member kami yang masuk di kelas kami ya. Kita setiap hari itu mendampingi mereka. Nah, kita juga akan kita kasih bagaimana sih cara baca RS ini ya. Kita bedah semua itu. Oke, kita langsung ke topik. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, bahwa saham BBR itu masih dijaga. Kalau kita lihat trennya. Nah, kalau kita lihat dari sisi time frame mingguannya, bahwa saham BBR itu RS-nya masih menarik ya. Nah, kalau kita lihat dari bulanannya, nah ya, ini sudah pernah saya prediksi mengenai dari saham BBR itu dia akan dites di 3.300. Nah, disinilah akan terjadinya pembentukan harga ya. Nanti akan muncul Pak Firman bagaimana untuk perkembangan BBR ke depannya. Ini masih bagus. Nah, dilihat dari mana? Dari sini Bapak Ibu. Ya. Kalau kita kemarin ya, kita bisa ketahui bahwa KZ, BK, PD, KK, DRDB ini itu adalah sebuah kelompok ya Bapak Ibu ya, yang mana dia menjaga mengenai dari saham BBRI. Nah, kalau biasanya Pak Firman itu sebutkan ya, biasanya kan kalau yang masuk itu kan AK terus BK. Nah, di sini kita bisa kelihatan ya, KZ ini itu adalah sekuritas apa namanya, sekuritas ya. Ini pemain baru, tapi ini pemain pemain barunya ini bukan retail biasa ya Bapak Ibu ya. Dilihat dari mana? Dari volume ini jumbo-jumbo ini. Ini bukan retail ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari
Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, ini penghuni tetap. Jadi untuk penghuni tetap di saham BBRI itu kalau nggak AK ya YU, CC, udah itu aja. Nah, tapi kalau di sini kok yang masuk itu kok yang ini ada kaset, ini ada inflow ya. Nah, ini perlu dipertanyakan seperti itu. Nah, di kelas kami itu kita membahas mengenai mekanisme sistem ya, dan bagaimana caranya saham ini tuh nanti bakalan diterbangkan dan bagaimana posisi turunkan. Nanti bagaimana pendapat para retail ya. Jadi lagi-lagi yang jadi target itu adalah di market ya, adalah retail yang satu fanatik biasanya. Jadi kelas kami itu juga apa namanya, mereka tak ajarkan mengenai mekanisme itu ya. Jadi di market itu ada berbagai macam orang karakternya. Nah, yang kuat, yang bisa cuan itu mereka yang mengerti ilmunya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat dulu stoknya yang paling banyak itu siapa? Nah, di sini Bapak Ibu. JP Morgan ya ternyata ya. Nah, ini loh. Formasinya sudah lengkap, JP Morgan sudah mengakumulasi banyak ya. Apakah itu lewat Goldman atau gimana? Nah, ini CC ini ya. CC ini bukan sembarang CC Bapak Ibu. Ya, nah kalau kita lihat, nah di sini ya formasinya sudah lengkap, kelihatan sudah gemuk-gemuk ya. Istilah gemuk-gemuk itu gimana sih Pak Firman? Nah, ini biasa saya ajari ya untuk mereka. Karena kalau Bapak Ibu ketahui, masyarakat yang dananya besar ya, khususnya masyarakat itu entah itu retail mau investor kakap yang masuk di industri pasar modal itu ya, itu mereka masih polos ya, banyak sekali yang masih polos dan mereka nggak tahu alat-alatnya pakai apa, jadi ya cuman ngikut-ngikut orang atau istilahnya FOMO ya, dan itu berbahaya Bapak Ibu ya. Nah, makanya selama ini ya Pak Firna kok nggak muncul, tapi kalau di grup kami ya itu saya selalu aktif pada mereka ya. Seperti nah, ini mekanismenya seperti ini Bapak Ibu. Di setelah AK ini gendut ya, sudah makan nih ya dari korban para retail yang fanatik. Wah, ini nanti adanya penipuan, ini nanti Donantara ini bakalan penipuan dan lain sebagainya. Di kolom komentar itu banyak sekali ya gitu. Tapi yaitu Bapak Ibu, itu adalah target para market maker ya, seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu apakah bursa kita ya atau OJK kita itu enggak mengedukasi? Loh, Pak Firman ini sudah apa ya, blak-blakan ya atau vulgar ya, dibilang orang lain itu Pak Firman ini berani vulgar ya. Ini mungkin bahasanya agak saya jaga dikit ya Bapak Ibu ya, biar tidak mengganggu habitat yang ada di sini. Tapi kalau di kelas kami kita bahas mengenai hal itu ya. Oke Nick ya, ini sudah persiapan AKBK CCCB ini, dan yang dibuatkan untuk distribusi siapa? Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Exit dulu, habis itu masuk lagi. Ya, siapa yang jadi korban ya kalian? Ya, seperti itu. Oke. Setelah bagi dividen seperti apa Pak Firman? Ya, mengenai dari saham BBR ini. Nah, kalau kita lihat ya untuk kode Da Vinci-nya ya, polanya itu untuk saham BBR itu hafal biasanya. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya, bahwa transaksi di saham BBR kemarin itu senilai 619 miliar. Itu apa artinya Pak Firman? Apakah itu sudah powerful? Nah, di sini saya juga mengajarkan modal bandarnya di saham BBRI. Mohon maaf saya sebutnya bandar ya Bapak Ibu ya. Kalau apa namanya, investor pemula kalau sebut LP itu bingung ya, liquidity provider itu bingung ya, atau market maker itu bingung.
Nah, di sini dia baru separuhnya aja. Ya, baru separuhnya. Tapi kok sahamnya naik? Nah, di sini ini adalah sebuah apa ya? Istilahnya itu adalah pancingan. Ya. Pancingan untuk investor retail. Ini investor retailnya itu uangnya berapa nilai transaksinya? Mereka itu hafal. Ya. Nah, orang-orang yang sudah profesional khususnya di bidang pasar modal itu hafal nilai transaksi saham BBRI, modal banjarnya sekian, terus valuasinya sekian, dan dia mau dinaikkan atau apa itu hafal. Nah, dilihat dari overnya Bapak Ibu. Overnya itu kalau kita lihat ya itu pada mejeng ya, mejeng istilah Jawa ya. Jadi ya pada muncul di sini. Begitu overnya dicabut, jebret, nah ini akan kelihatan. Nah, di sini terus dijaga ya, dijaga sama kaisarnya. Kalau kita lihat ya, jadi dijaga sama kaisarnya. Harapannya apa? Ini untuk menjaga. Seperti itu. Nah, lagi-lagi siapa yang korbannya? Ya kalian yang para pemula. Ya, seperti itu. Oh, saya pengennya otodidak Pak Firman. Nggak ada mentornya. Ya nggak apa-apa. Cuman biaya sekolah kalian itu mahal. Mahalnya bagaimana Pak Firman? Dari loss, cut loss, dan nyangkut berpuluh-puluh juta. Ya jadi kalian selama 5 tahun atau 3 tahun ataupun itu kalian nggak pernah untung di market. Ya, makanya kenapa kok Pak Firman kok sekarang jarang muncul, ya mendampingi mereka yang masuk di kelas kami untuk setiap hari, ya karena kita ya maju bareng seperti itu, ya kayak gitu Bapak Ibu di sini. Nah, ini untuk perkembangan dari saham BBRI ya, sebuah kode perintah yang mana menginstruksikan kepada mereka yang paham mengenai industri pasar modal ini ya, biar minggir dulu. Saya mau istilahnya itu saya mau bungkus mereka yang fanatik ya. Biasanya Bapak Ibu bisa dilihat lah kalau misalkan video ini itu banyak komentar yang negatif, nah itu adalah para target ya, para targetnya market maker. Pak Firman juga salah satu menargetkan mereka Pak Firman. Iya, tapi nggak di ini ya, tapi di pasar. Jadi nanti kita bungkus sama mereka yang benci, biasanya seperti itu. Karena mereka ya benar-benar psikologisnya itu belum terbentuk ya seperti itu. Jadi masih ya pakai emosi. Nah, itu biasanya dijadikan target. Kalau alumni kami nggak jadi target mereka, karena mereka sudah mengerti kapan waktunya masuk, kapan waktunya jual, dan kapan mereka TP. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita next ya, terkait mengenai dari saham BBRI. Ini ke depan bagaimana Pak Firman? Apakah asingnya sudah masuk? Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat, nah asingnya itu mereka TP dulu ya. Setelah dia bagi dividen nih, dinaikkan kan ke harga 4.050, mereka TP dulu. Nah, take profitnya asing ya, mungkin kalau di kalangan menengah ke bawah, Bapak Firman 1T itu banyak loh sebetulnya. Enggak Bapak Ibu, itu kecil kalau di saham BBRI. Ini sama ya yang biasa dikatakan, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya dari YouTuber influencer yang benar-benar influencer ya Bapak Ibu ya, jadi bukan yang asal-asalan ya kayak Pak Firman. Ya bilang aja Pak Firman yang jelek-jelek. Uh, jadi dana itu kecil di saham BBRI karena untuk valuasi ya, modal bandarnya di saham BBRI itu sebut nggak, jangan ya, janganlah, nggak usah. Ya jadi ada batas ya, ada batasan berapa kita mau dagang di saham ini, itu ada berapa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, jadi melihat dari sininya ya. Nah kalau kita lihat dari Goldman itu merekonskan tertinggi. Nah di sini ya yang terbaru OBKhan itu targetnya 4.500, Macquarie 5.000, Goldman Sachs itu 3.850 ya, ini netral ya. Ini apa namanya,
ini semua big money ya Bapak Ibu ya. Ini analis semua, dan biasanya itu dari beberapa sekuritas ya, khususnya yang gede-gede ya Bapak Ibu ya, yang lokal-lokal itu ya biasanya ya kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi mereka ya biasanya ada komunikasi antara ini. Kapan nih waktunya untuk naikkan, kapan nih untuk ini kan. Jadi ya benar-benar di blow up ya, seperti itu. Bapak Ibu yang mungkin merasa terganggu mengenai konten ini, nanti japri saja di sini. Nggak apa-apa ya. Biar Pak Firman itu tumbuh. Ya. Di sini ya. Oke. Ini targetnya segini. Nah, biasanya akan dirubah nggak Pak Firman? Ya dirubah. Setelah dia capai target nanti dirubah. Seperti itu. Nah, untuk potensi mengenai dari saham BBRI itu rata-rata dari beberapa sekuritas itu mencapai 61%. Jadi nanti untuk potensi terbangnya saham BBRI itu ya di harga 5.500-an. Nih 5.900-an. Ya, di area ke situ rata-ratanya. Nah, dari beberapa macam sekuritas itu menyarankan buy itu ada 56, hold-nya 23, sell-nya ada 3. Nah, ini mengenai dari saham BBRI. Nah, bagaimana ke depannya Pak? Apakah saya cut loss atau gimana? Apakah di hold aja? Di hold aja. Kalau kalian itu adalah tujuannya adalah untuk investasi. Ya, di seperti itu. Nah, terkait mengenai dari Danantara dan ini tuh bagaimana Pak Firman? Ya, ini Prabowo sama. Ya nanti untuk Danantara ini kan dia akan mengelola dana BUMN nya termasuk dari saham BBRI. Yang mana? Yang liquid. Nah, kalau kita lihat dari beberapa pemimpin Danantara itu karakternya itu lebih ke fundamentalis. Ya, jadi mereka lebih ke fundamentalis. Salah satunya seperti apa Pak Firman? Ya seperti ini. Nah, ini masuk di radar mereka. Nah, jadi apakah saham BBRI itu dia sudah mulai beraksi di bulan April ini? Ya, ini sudah pernah saya katakan. Ya, jadi mereka sekarang itu sudah menjaga mengenai dari saham BBRI ini, Danantara. Jadi ketika ada panic selling dari asing, ini Danantara itu sudah disiapkan, sudah untuk masuk. Ya, jadi kayak gini bentuknya. Nah, modelnya seperti ini nih model. Ya. Nah, retail. Jadi harapannya apa ya? Biar ada kepercayaan investor. Kalau misalkan nggak gitu, investornya kabur. Nah, nanti di sini ada yang orang pintar sekali ya, bilang wah kalau begini wah, koruptor Indonesia nomor 1, bla 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 dan lain sebagainya. Seperti itu bullshit Bapak Ibu. Ya, mereka itu nggak tahu soalnya. Nah, itulah yang menjadi investor, khususnya investor pemula, itu akhirnya panik selling, akhirnya di cut loss ikut-ikutan. Itu orang cuman statement dan lain sebagainya kayak gitu ikut-ikutan. Akhirnya rugi. Ini banyak sekali Bapak Ibu ya yang praktek seperti itu ya. Jadi perlu bijak dalam berinvestasi. Oke, kita ke strateginya mengenai dari saham BBRI. Mungkin video ini nggak begitu lama ya Bapak Ibu ya, masa berjam-jam karena sudah pagi. Langsung ke poinnya. Oke, Pak Firman, saya mau masuk saham BBRI, bagaimana? Banyak seperti apa? Berhubung subscriber dan alumni kami itu lebih ke invest dan juga ke swing, jadi kita bisa pasang ya di area sini. Bukan pasang ya. Tunggu bagi kalian yang pengen masuk di saham BBRI ini di harga 3.659, terus di harga 3.590, dan juga di 3495 support kuatnya ada di harga 3450, serta maksimal banget nih, diskon banget di 3363. Nah, untuk saham BBRI itu masih setway, jadi setway sampai payment date biasanya seperti itu. Nah, di situ jadi manfaatkan ketika setway lama seperti itu, jadi kumpulin barang dulu. Nah, setelah mereka nanti gemuk, nanti akan digas naiknya sampai ke berapa Pak Firman? Di harga 3867, setelah di harga 4051, resist tertingginya di harga 4187, serta di harga 4380 mengenai dari saham BBRI ini ya, masih area untuk buy.
Nah, nantinya saham BBRI itu bakalan ke 5378 dan juga di harga 5520 ya, di area situ. Ya, jadi apakah untuk investasi sekarang ini boleh masuk Pak Firman? Boleh untuk investasi. Jadi kalian nanti bisa untuk ya nanti di bulan September atau di bulan Juni Juli lah dirilis itu nanti ada tekanan buying tinggi seperti itu. Nah, nanti akan ada muncul pertanyaan lagi, Pak Firman, baiknya kita itu beli nyicil atau beli tunggu dulu? Nah, ini tiap investor itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Silakan kalian itu bisa pilih sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, Pak Firman melakukan apa? Saya praktek dua-duanya. Karena saya akunnya nggak cuma satu aja. Seperti itu. Bisa untung nggak, Pak Firman? Semua bisa untung semua. Cuman ada kelemahan dan juga ada kelebihannya. Kalau kalian itu nyicil nggak tahu porsinya berapa masuknya, berapa persen kayak gitu, kalian untuk kelemahannya kalian akan kehabisan yang namanya amunisi. Namun kalau kalian itu nunggu, kalian akan mendapatkan kelebihannya best price. Nah, dari nyicil dan juga menunggu itu ada kekurangannya. Kalau kalian itu nyicil, itu kalian akan kehabisan amunisi, dan kalau kalian itu nunggu, kalian akan ini kekurangannya kalian belum tentu dapat. Nah, kalau kelebihannya yang nyicil, sorry tadi ya, kalian akan dapatkan di harga support manapun seperti itu ya, bisa dimengerti ya. Dan itu untuk targetnya di saham BBRI. Jadi hold aja, nggak perlu khawatir ya, nanti tunggu ya, inilah para master kakap ini nanti yang kerja kapan, tanggal berapa dan lain sebagainya. Ini kadang kalian itu dikira saya itu bandarnya saham BBRI. Ngarang. Oke, yang untuk dagang harian bagaimana Pak Fran? Ya, kalian bisa tunggu dulu di harga 3618 dan juga di 3600. Ini targetnya di harga 3675 ya, mengenai dari saham BBRI ini. Sekian, terima kasih ya dari saya. Selamat pagi. Ya, bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, tuh silahkan nanti di bulan April Mei, di bulan Mei juga ada akademinya, silahkan bisa masuk. Kita hanya tampung 10 orang saja dan kebetulan masih ada promo. Silahkan bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Di sini kalau kalian tuh pengen masuk, mungkin dibina setiap pagi ya dari Pak Firman ya, dan mungkin kalian masih menunggu kontennya Pak Firman ya. Kalau aktif itu saya lebih aktif di grup. Terima kasih dari saya, selamat pagi, semoga bisa cuan konsisten. Bye bye.